Guys, kabar gembira dari Australia Award tahun ini ya, tahun 2026, khusus pelamar dari ETG ya. ETG itu apa? ETG itu Equity Targeted Groups ya. Jadi kelompok yang ditargetkan karena pertimbangan ekuitas, keadilan ya. Nah, siapa saja mereka itu? Yang masuk di dalam kelompok ETG ini ada dua, yaitu mereka yang dari area geografik tertentu dan mereka yang secara sosial ekonomi maupun budaya itu mengalami ketidakadilan ya, atau kurangnya keberpihakan. Nah, yang dari targeted geographic group itu adalah dari provinsi yang dikategorikan sebagai masih tertinggal. Karena itu NTT, NTB, Maluku, ya, Maluku, kemudian Papua, juga kalau tidak salah itu Minahasa ya, masuk dalam provinsi ini. Kemudian ada juga dari Aceh misalnya. Selanjutnya juga itu dari kelompok sosial itu adalah mereka yang masuk kategori kaum difabel ya, kelompok yang marginal juga itu, mereka yang kita biasa sebut dengan yang cacat ya, kaum difabel. Istilah yang dipakai terkini adalah kaum difabel ya, kelompok disabilitas. Kemudian juga yang kedua itu adalah perempuan dari atau dengan latar belakang kurang beruntung yang dimarginalkan, baik itu berupa ibu kepala rumah tangga, artinya suaminya tidak ada ya, hanya ada anak-anak. Kemudian mereka perempuan yang mengalami diskriminasi baik ekonomi, sosial, politik, mungkin juga keagamaan ya. Itu yang masuk di kategori kedua ya. Jadi tentu mereka yang dengan latar belakang masuk di kelompok termarginal secara sosial dari targeted geographic area ya, sudah pasti mendapat kemudahan lebih besar lagi ya. Nah, kemudahan itu apa? Kita ngomong kemudahan dari tadi, kemudahan itu apa? Kemudahannya itu berupa kemudahan bahasa Inggris ya. Tapi bukan berarti bahwa standar bahasa Inggris diturunkan, tidak dikorbankan, karena bagaimanapun di Australia kan Anda harus berkomunikasi dan mengikuti perkuliahan, melakukan riset dalam bahasa Inggris, sehingga standarnya tidak dikurangi, diturunkan. Yang dilakukan itu adalah upaya ekstra dari pemerintah Australia untuk memberi tambahan penguatan skill bahasa Inggris. Nah, dulu itu di targeted geographic area seperti NTT, NTB, itu pemerintah Australia menyelenggarakan yang namanya ELTA, English Language Training Assistance ya. Kalau di NTT itu sudah dibuat sekitar 2012 ya kalau tidak salah ya. Jadi sudah lebih dari 10 tahun. Dan hasilnya melimpah ya. Banyak alumni dari ELTA ini yang sukses melanjutkan perkuliahan ke Australia. Tapi juga banyak yang melanjutkan perkuliahan ke negara-negara lain. Nah, rupanya karena pilihan alumni yang tidak ke Australia ini, sehingga AAS, dalam hal ini pemerintah Australia, merubah strategi. Jadi sederhananya ini yang didik ini pemerintah Australia. Tapi kemudian alumni ELTA itu tidak melamar ke Australia, tapi melamar ke negara lain. Nah, ini yang menyebabkan pemerintah Australia merasa rugi. Sudah capek-capek dididik, tapi mereka tidak mau pergi kuliah ke Australia. Makanya itu pemerintah Australia merubah strateginya ya. Jadi
selama ini biasanya untuk lamar beasiswa Australia itu TOEFL itu sebagai syarat administrasi yang kita masukkan pada saat awal pendaftaran, baik offline dulu maupun sekarang online, itu skor TOEFL minimal itu harus 500 ya. Dengan asumsi dia peserta ini akan membutuhkan tambahan kursus intensif bahasa Inggris, biasanya dilakukan di Bali, di Denpasar maupun di Jakarta. Itu bisa ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan ya, saya dulu 6 bulan, ada yang 9 bulan juga, bahkan ada yang 12 bulan ya, 1 tahun. Nah, jadi rupanya pemerintah Australia mengubah strategi. Jadi dari syarat minimal TOEFL yang 500 itu ya, itu kemudian diturunkan cukup menjadi 425 skornya, itu luar biasa, turun 75 poin. Itu besar sekali. Pengalaman saya itu kalau 75 poin itu kalau mau serius belajar memang 9 sampai 1 tahun. Dan itu kemungkinan yang akan dilakukan oleh pemerintah Australia. Jadi mungkin pemerintah Australia sadar bahwa lebih bagus mereka yang sudah lulus AAS itu dengan TOEFL 425 sekalipun, itu mereka yang kemudian dipersiapkan sehingga mereka tidak punya pilihan untuk tidak melanjutkan kuliah ke kampus-kampus di Australia seperti kejadian dengan alumni ELTA sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah Australia ya. Jadi seperti saya jelaskan di awal bahwa pemerintah Australia tidak mengorbankan standar bahasa Inggris ya. Karena ya itu tadi, kalau standarnya nanti diturunkan, teman-teman di sana komunikasinya pakai apa coba? Baik lisan maupun tertulis. Kan tidak mungkin pakai bahasa Indonesia. Di kampus harus pakai bahasa Inggris, ya kan? Jadi karena itulah teman-teman manfaatkan kesempatan ini. Jangan ragu. Apapun nilai bahasa Inggrismu, saya yakin ya untuk alumni S1 di NTT ini minimal itu di atas 400 TOEFL-nya. Dan dengan intensif course yang berlangsung antara 6 sampai 12 bulan atau mungkin 6, 9, 12 bulan, saya yakin teman-teman akan nanti naik IELTS-nya itu hingga 6,5. Nah, ini 6,5 ini adalah standar paling kurang untuk bisa diterima di kampus-kampus di Australia ya. Rata-rata kampus di sana minta 6,5. Ada yang juga misalnya yang fokus di ilmu-ilmu sosial ya, itu komunikasi misalnya itu minimal itu 7,5 ya. Itu yang menggunakan bahasa Inggris secara intensif. Tetapi buat yang mungkin fokusnya kurang berhubungan dengan komunikasi, itu syaratnya itu sedikit diturunkan ya. Cukup 6,5 itu sudah bisa ya. Jadi itu teman-teman, sekali lagi manfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai tahun depan, kita tidak tahu kan, tahun depan bisa jadi dirubah lagi. Karena itu tahun ini tahun emas ini, kesempatan emas. Manfaatkan kesempatan ini. Kunjungi website Australia Award ya, sudah buka dari tanggal 1 bulan Februari dan tutup nanti 30 April ya. Jadi itu waktu 3 bulan, teman-teman isi pelan-pelan isi ya. Ada kesulitan bisa tanya, lalu lanjut lagi isinya. Kemudian sambil menunggu itu teman-teman bisa tes TOEFL untuk mengupdate ya TOEFL teman-teman. Kita percaya ya, dengan persiapan 1-2 bulan pun sebetulnya TOEFL teman-teman bisa akan naik sampai di atas 425. Itu standar umum sekali, itu saya yakin. Nah, karena itulah saya pikir strategi yang pemerintah Australia lakukan ini, kebijakan baru ini sangat tepat ya, untuk bisa memungkinkan lebih banyak pelamar lagi dari kedua kelompok ini, dari ETG yang ada ini, untuk
bisa kuliah di Australia dengan beasiswa pemerintah Australia tentunya. Saya pikir demikian teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman semua. Good luck.